Halo guys, namaku Albert Samuel, biasa dipanggil Albert. Halo, namaku Fidelis Kelvin Arya Satya, biasa dipanggil Kelvin. Halo semuanya, nama aku Wina Wijaya. Halo semuanya, namaku Aime. Hari ini kami dari kelompok 5 kelas 10 MIPA 2 ingin ngobrol santai nih dengan judul Indonesia Surga Dunia. Kalian, cara menghilangkan stres itu gimana sih? Kan sekarang lagi pandemi nih, aku stres di rumah terus. Kalau aku sih suka main gitar ya. Nah, senar gitar yang dipetik itu termasuk gerak harmonis. Ketika senar gitar dipetik, ia bergerak dalam jarak tertentu. Tergantung seberapa keras aku memetik. Senar kembali ke titik awalnya dan menempuh jarak yang hampir sama ke arah yang berlawanan. Energi getaran dari senar tersebut dihamburkan dalam bentuk suara. Kalau aku sih suka nari-tari tradisional ya, apalagi tari jaipong. Wah, menurutku itu banyaknya gerakan tangan, gerakan kepala, dan gerakan deku yang rumit itu bisa jadi buat tari ini tuh kesannya itu sangat menarik loh. Kalau aku sih suka banget dengerin musik barat, apalagi yang judulnya This Is Me, yang penciptanya Keal Settle. Wah, suka banget aku lagunya. Makna lagunya juga dalam banget. Aku jadi termotivasi untuk menjadi diri sendiri dan berani meskipun berbeda. Wah, kalau aku beda lagi. Kalau aku lebih suka musik tradisional yang dapat dinikmati dan didengarkan dan memainkan alat musiknya. Dalam permainan musik tradisional karawitan, kita dapat melakukan dua macam kegiatan, yaitu di bidang vokal atau permainan instrumen. Ngomong-ngomong nih, jenis musik tradisional itu banyak banget. Kalau aku sih suka gambang kromong. Kalau kamu apa? Kalau aku sih suka musik keroncong gitu sih. Dah yuk, lanjut aja bahas judul kita kali ini, yaitu Indonesia Surga Dunia. Tuhan tuh hebat ya, bisa menciptakan alam semesta seperti bumi, tanah, air, udara, atau angin, tumbuhan, hewan, dan manusia baik adanya. Bener tuh. Maka dari itu kita sebagai manusia ditugaskan untuk memelihara alam semesta ini. Seperti di Kejadian 2 pasal 15. Untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup, agar hidup di dunia ini dengan damai sejahtera. Kalian tahu nggak sih kalau kondisi wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan bangsa Indonesia disebut Nusantara, sehingga kemudian menjelma menjadi wawasan Nusantara. Memangnya wawasan Nusantara itu apa sih? Aku nggak pernah denger loh. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ideologi negara Indonesia yang sangat istimewa banget daripada ideologi lainnya, atau yang bisa kita sering dengar sebagai ideologi Pancasila. Betul nih, ideologi kita kan Pancasila yang merupakan payung berfungsi melindungi berbagai budaya dan agama seperti masuk dan berkembangnya budaya Hindu-Buddha. Bahkan nih, nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha masih berkelanjutan dalam masa kini. Iya, aku tahu nih, waktu aku jalan-jalan di Jogja, aku pergi ke Candi Borobudur yang termasuk peninggalan Buddha. Biasanya Candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Bahkan nih ya, waktu aku tuh jalan-jalan di Bali, itu masih banyak banget orang yang beragama Hindu melakukan tradisi membakar jenazah. Nah, setelah itu abunya ditaburkan di laut agar bersatu kembali dengan alam. Nah, kalian tahu nggak kalau upacara ini itu disebut upacara ngaben? Di wawasan Nusantara juga terdapat tujuan negara. Nah, tujuan negara Indonesia salah satunya adalah menyejahterakan masyarakat Indonesia. Contohnya memajukan atau meningkatkan pembangunan infrastruktur, misalnya jembatan. Oh iya, kalian tahu nggak sih pembangunan jembatan itu juga menggunakan pemahaman rumus trigonometri loh, yaitu sin, cos, dan tan.
Indonesia juga istimewa loh, karena budayanya itu banyak banget. Terkadang keterampilan berargumentasi itu penting, terutama bila menjaga warisan nenek moyang demi keutuhan Indonesia. Iya nih, aku juga pernah baca berita loh tentang perdebatan antara Malaysia dan Indonesia soal budaya. Jadi ceritanya Malaysia itu mengaku dengan percaya diri kalau reok Ponorogo, batik, tari pendet, dan lagu rasa sayangnya merupakan warisan budaya mereka. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya budaya Indonesia, apalagi banyaknya budaya Indonesia yang nggak didaftarkan sebagai WBT, yaitu warisan budaya tak benda. Akhirnya, Indonesia pun mendaftarkan batik ke UNESCO. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan bahwa batik itu milik Indonesia. Kalian tahu juga kan kalau Indonesia memiliki bahan baku kayu yang besar dan tercatat sebagai salah satu negara pengekspor terbesar di dunia saat ini. Kita punya banyak modal terutama kayu. Kita adalah eksportir kayu nomor 1 di dunia, misalnya kayu jati, kayu ulin, kayu cendana, kayu mahoni, dan masih banyak lagi deh. Yang bagus untuk pembuatan furnitur yang dibuat oleh Indonesia dan memakai bahan dari Indonesia, bisa dijual ke negara-negara lain. Iya, sekarang kan ada bidang manajemen, yaitu kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas pemasaran produk perusahaan. Karena zaman sudah canggih, maka strategi pemasaran juga bisa loh melalui konten di media digital seperti website maupun media sosial. Jadi nih, gak ada alasan buat furnitur Indonesia tidak bisa dijual sampai ke luar negeri. Gak hanya itu saja, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman flora terbesar di dunia. Maka dari itu, kita harus peduli nih terhadap dunia tumbuhan dengan cara tidak merusak tumbuhan, merawat dan menjaga tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi, melestarikan tumbuhan agar tidak punah, dan menyirami tanaman. Nah, kan Indonesia kaya akan jenis tumbuhan, maka ada beberapa makanan yang memiliki kadar elektrolit tinggi. Contohnya pisang, kaya kalium, dan magnesium yang berperan dalam fungsi saraf dan otot. Tahu kaya kalsium, juga mengandung magnesium, besi, seng, dan asam omega 3, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, kan banyak banget nih contoh-contoh dari tumbuhan. Maka dari itu, kita tidak boleh merusak ekosistem. Salah satu yang sering kita dengar sebagai pencemaran limbah pabrik. Langsung saja, jadi kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Widi. Selamat siang Pak Widi. Ya, ya selamat siang. Ya mungkin mulai Silakan. dari perkenalan dulu ya. Nama saya Ya. Fidelis Kelvin Arya Satya, biasa dipanggil Kelvin. Ya, nama saya Albert. Oke. Nama saya Aime. Dan nama saya Wina. Oke, selamat pagi Pak Widi. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Widi telah menjadi narasumber di podcast kami hari ini. Kabarnya gimana nih Pak Widi di Ya, suasana baik. pandemi COVID? Baik-baik itu. Ya, Sehat baik-baik ya semua. Pak. Ya, Puji Tuhan, oke. Kalau boleh tahu nih Bapak kerja di mana ya? nama di Lamongan. Oh, di Lamongan ya? Di perusahaan mebel. Oh, mebel, oke. Ya. Sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu kerjanya? 11 tahun ya, kurang lebih. Wih, udah lumayan lama ya Pak ya? Cukup lama. Iya. Ya, jadi kita mau tanya-tanya nih Pak sambil ngobrol-ngobrol santai tentang penanggulangan industri limbah. Oke, mungkin mulai dari Aime aja yang mulai tanya-tanya ya. Halo Oh, Pak iya. Widi, Boleh. nama saya Aime. Halo. Hari ini saya mau tanya-tanya nih Pak. Tenang Pak, soalnya nggak susah kok Pak. Nggak kayak Ya. ujian kok Pak. Ya. Langsung aja ya Pak, saya tanya. Menurut Bapak, apakah Ya. sekarang seluruh pabrik industri di Indonesia sudah melakukan penanggulangan limbah industri? Belum pasti. Jawabannya pasti belum. Pasti belum ya Pak?
Terus kalau kita boleh tahu cara yang dilakukan Indonesia sekarang ini untuk menanggulangi limbah industri, bagaimana ya Pak? Gini, jadi berkaitan sama pertanyaan yang pertama tadi, ya, belum semua perusahaan itu melakukan penanggulangan limbah industri. Kenapa? Karena untuk limbah industri itu sendiri membutuhkan biaya. Oke. Jadi tentunya ada perusahaan yang mau mengeluarkan biaya untuk penanganan limbah industri, tapi ada juga pasti perusahaan-perusahaan yang berpikir keluar uang untuk menangani limbah industri gitu. Jadi ya ada yang perusahaan yang baik, ada yang kurang baik lah gitu. Siap. Ya, Pak. kalau giliran saya Pak yang nanya. Dampak yang baik dalam penanggulangan limbah industri Indonesia ini apa ya Pak? Dampak positifnya penanggulangan limbah industri. Jadi kalau perusahaan mau menangani limbah industri dengan baik, lingkungannya akan tidak tercemar, lingkungannya akan tetap jadi nggak ada pencemaran lingkungan. Terjaga gitu ya Pak ya? Iya, pencemaran lingkungannya jadi minimal gitu, jadi sedikit. Oke Pak. Karena memang pada dasarnya semua industri akan menghasilkan limbah. Siap. Kita kan memproduksi apapun pasti ada limbahnya gitu. Kira-kira dampak paling buruk yang akan diterima oleh masyarakat jika limbah industri itu tidak dikelola itu apa kira-kira Pak? Bisa merusak lingkungan misalnya nih ya. Misalnya kalau di tempat saya ini pabrik mebel kan, itu kan ada catnya misalnya. Nah kalau catnya misalnya tidak ditangani dengan baik, kan ada limbahnya cat itu. Limbahnya misalnya thinner misalnya. Kalau thinnernya dibuang ke selokan gitu, selokannya masuk ke sungai, sungainya untuk mengairi sawah, kan sawahnya tercampur thinner. Kalau sawahnya tercampur thinner, sawahnya mati tanamannya, gitu. Itu dampaknya. Lumayan berdampak Iya, bagi Pak. masyarakat ya. Terus kira-kira Atau misalnya ya, terusin Pak, terusin. atau misalnya limbah thinnernya ke sungai banyak ikannya kan mati kena thinner. Atau kalau nggak mati ya ikannya mengandung bahan kimia, ikannya kita makan bahan kimia gitu. Iya. Oke. Itu merusak kesehatan. Iya. Oke, lanjut, siapa yang mau tanya? Winnie mungkin? Iya, saya Wino Pak, ingin bertanya. Ya. Jadi kan saya sering nih Pak, kalau baca-baca koran, lihat berita di televisi, kalau limbah industri itu rata-rata itu dibuangnya itu ke sungai. Nah, lalu yang tepat sebenarnya itu limbah industri itu dibuang kemana ya Pak harusnya? Gini, pertama sebetulnya ada cara untuk mengolah limbah industri itu. Jadi, tapi gini, sebetulnya limbah industri itu ada dua macam. Ada yang limbah berbahaya, istilahnya B3 ya, bahan beracun dan berbahaya, B3. Tapi ada juga limbah yang tidak berbahaya. Kayak misalnya kalau pabrik mebel di tempat saya ini ada limbah serbuk kayu gitu ya. Limbah serbuk kayu itu kan, kalau serbuk kayu kan dari bahan alami. Bahan alami artinya kalau serbuk kayu itu dibuang ke tanah pun ya nggak berbahaya karena dia kan jadi jadi tanah kembali lah gitu. Itu nggak berbahaya. Tapi kalau kayak thinner gitu, itu kan itu termasuk B3, bahan beracun dan berbahaya. Jadi meskipun berpuluh-puluh tahun
dia nggak akan ngeri gitu. Nah itu berbahaya kalau kena makhluk hidup kan beracun kan gitu. Nah yang jadi masalah adalah limbah industri seringkali mengeluarkan limbah B3 itu. Gimana caranya menanggulanginya? Sebenarnya ada dua cara. Cara pertama, limbah B3 itu bisa diolah sebetulnya. Diolah sehingga sebagian besar tidak berbahaya lagi gitu. Nah, yang masih sisa itu bisa, jadi ada perusahaan memang, jadi pemerintah sudah bikin peraturan, ada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk jadi pengumpul dan pengolah limbah. Oke. Harusnya perusahaan-perusahaan itu menyerahkan limbah B3-nya ke perusahaan-perusahaan yang jadi pengelola limbah B3 itu. Itu. Oke. Jadi begitu ya, Pak ya. Tapi pada awalnya perusahaan harus mengolah dulu, istilahnya harus punya IPAL. IPAL itu singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. Oke. IPAL, IPAL ya, Iya, instalasi iya, tahu, pengolahan Pak. air limbah. Iya. Jadi kayak misalnya thinner gitu ya, atau thinner sisa cat gitu, itu diolah dulu sehingga kalau yang tadinya 10 liter setelah diolah dikasih campuran bahan segala macam, thinner 10 liter instalasi pengolahan air limbah. Nah, yang 10 liter itu diolah sehingga jadi tinggal setengah liter gitu. Nah yang 9,5 liter itu udah jernih. 9,5 liter itu dibuang ke sungai nggak apa-apa, kayak air biasa. Nah yang setengah liter itu sisanya itu jadi B3, bahan beracun dan berbahaya, biasanya dalam bentuk padat, biasanya kayak pasta, kayak odol gitu. Iya. Atau kering kayak serbuk. Nah itu yang dibuang oleh pengolah yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah pengolahnya diapain? Biasanya ada satu kawasan tertentu yang udah disediakan oleh pemerintah, kemudian entah dibakar atau ditimbun seperti itu. Tapi nggak kemana-mana, ditimbunnya di tempat yang kayak dibikinin beton gitu ya. Oh. Yang terisolasi gitu, supaya tidak mencemari lingkungan gitu. Oke. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan kita sebagai pelajar dan semua pendengar dalam membantu penanggulangan limbah industri? Oke, jadi kalau pertanyaannya tentang bagaimana caranya kalian bisa membantu untuk mengurangi limbah industri, ya memang limbah industri tidak bisa dihindari. Artinya semua industri pasti menghasilkan limbah, itu tidak bisa dihindari. Terus bagaimana caranya kalian bisa berpartisipasi? Kalau di posisi kalian sebagai pelajar, ya setidaknya mengurangi limbah yang sehari-hari kalian temui atau yang ada. Misalnya kalau di rumah ada plastik gitu ya, sampah, jangan dibuang bersama-sama dengan sampah-sampah yang lain, tapi dikumpulkan sesama plastik sehingga nanti bisa diambil oleh pemulung seperti itu. Atau misalnya kalau pergi ke supermarket, nggak usah pakai plastik yang ada di supermarket, nggak usah pakai tas kresek yang ada dari supermarket, tapi bawa tas sendiri dari rumah seperti itu. Atau misalnya kalau pergi kemana-mana bawa botol minum sendiri supaya tidak perlu beli
botol aqua dari toko atau dari supermarket. Jadi kalau pakai botol, bawa botol sendiri, botol minum, tentunya tidak perlu ada botol plastik yang terbuang nantinya. Seperti itu. Itu akan mengurangi pemakaian plastik dan tentunya limbah plastik juga akan bisa berkurang. Itu yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar yang masih sekolah sekarang. Wah, bagus-bagus banget ya penjelasannya beliau ini. Nah, kalian paham nggak sama penjelasannya Pak Widi? Ya paham lah. Udah mau selesai aja nih podcast kita hari ini. Kalian masih ada yang nonton nggak sampai sekarang? Semoga nggak bosen ya dengerin kita ngoceh. Iya, ini sudah mau selesai aja. Wah, menurutku pelajaran yang bisa diambil hari ini sesuai banget dengan tema kita, yaitu Indonesia Surgaku. Maka kita sebagai warga Indonesia yang berkewajiban memajukan negeri juga harus sadar banyak banget potensi yang dimiliki negara kita ini. Wah, setuju banget nih, terutama di bidang kekayaan alam. Contohnya karena Indonesia merupakan negara tropis, jadi hasil pertaniannya berlimpah dan masih banyak lagi potensi yang lain. Iya sih, tapi SDM Indonesia harus lebih ditingkatkan biar bisa mengelola potensi kekayaan alam yang Indonesia miliki. Kita menjual benda jadi ke negara lain bukan bahan mentah, agar nilainya bisa lebih tinggi. Betul banget, maka dari itu kita sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa harus giat belajar dan punya kemauan buat memajukan negara Indonesia. Iya nih, aku masih kurang giat belajar. Jurnalku aja masih belum lengkap. Iya sih, aku juga. Iya juga ya, coba bayangin deh, Indonesia yang sudah memiliki banyak kekayaan alam, terus sumber daya manusianya juga berkualitas, jadi bisa mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Wah, dibayangin saja sudah ngeri nih. Makanya, ayo kita semua semangat. Jangan males-malesan belajar. Lebih rajin, kreatif, dan terus inovatif ya. Oke, siap-siap. Oke, dadah semuanya. Makasih ya udah mau dengerin sampai sekarang. Sampai ketemu lagi. Dadah semuanya, makasih ya udah dengerin. Makasih ya guys, dadah. Makasih ya semuanya, sampai ketemu lagi.